Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki kepada kita sesuai dengan nikmat yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemahaman hadis-hadis bid'ah dalam Suwarti, yaitu Suara Tarbiyah Islamiyah, disingkat dengan Suwarti. Pertama kita mulai hadis dari riwayat Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? Dan hadis tersebut terdapat dalam majalah Suwarti. Iyyakum muhdasatil umur. Jauhilah oleh kamu perbuatan yang mengada-ngada. Berarti kita disuruh menjauhi sesuatu yang mengada-ngada. Kullu muhdasatin, setiap yang mengada-ngada, bid'atun, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah, dalalatun, adalah sesat. Wa kullu dalalatun, dan setiap sesat, pinnari, masuk dalam neraka. Nah, ini dasarnya. Kalau ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Kemudian dalam majalah Suwarti juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? La yaqbalullah li sahabil bid'ah. Allah tidak menerima ahli bid'ah. Apanya yang tidak diterima? Sauman. Yang pertama yang tidak diterima puasanya. Wala salatan, yang kedua salatnya. Wala sadaqatan, yang ketiga sedekahnya. Wahajan, hajinya yang keempat. Wa umratan, umrahnya. Wa jihadan, jihadnya. Wa adlan, keadilannya. Hatta yakhruju minal Islam, dia keluar dari Islam, kama tahruju sya'ratun minal ajin, seperti keluarnya rambut dari tepung. Itu hadis dari riwayat Ibnu Majah dan hadis-hadis pendukung yang lainnya. Kemudian di dalam majalah Suwarti, hadis tersebut dijelaskan bahwa kalau kita lihat secara lahir, kedua hadis ini, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa pelaku bid'ah itu adalah sesat, dia tempatnya di neraka. Kalau tempatnya di neraka, tentu ini sangat berbahaya, pelaku bid'ah juga berbahaya bagi agama. Hadirin dimanapun berada. Maka dari itu, kalau kita lihat ke belakang, di dalam majalah Suwarti dijelaskan bahwa para sahabat Nabi juga secara lahir melakukan perbuatan bid'ah. Yang pertama seperti Utsman bin Affan. Apa yang dilakukannya? Menambah azan menjadi 2 kali.
Di masa Nabi azan hanya 1 kali, tapi di masa Utsman itu menjadi 2 kali. Kemudian juga Umar bin Khattab juga melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu? Di masa Nabi, sholat tarawih hanya sendiri-sendiri. Di masa Umar, umat dikumpulkan, kemudian disuruh sholat berjamaah. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar itu juga melakukan perbuatan bid'ah, yang mana itu tidak dicontohkan di masa Nabi. Apa itu? Disuruhnya Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Padahal di masa Nabi tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran. Kalau secara lahir seperti itu, para sahabat Nabi melakukan bid'ah, niscaya dia masuk neraka. Padahal sahabat Nabi yang 3 itu adalah mereka dijamin masuk surga. Tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Maka dalam majalah Suwarti, Bapak Saudara dimanapun berada, di majalah Suwarti ini dijelaskan, maka dari itu ada 5 hukum agama yang harus diketahui. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Setelah Nabi wafat, maka hukum yang 5 ini perlu diterapkan. Hukum wajib, apabila sesuatu itu baik untuk keberlangsungan agama, maka dia wajib dilaksanakan. Kemudian, jika amalan itu pekerjaan yang memudahkan jalan agama, seperti memajukan dan lain sebagainya, itu boleh, dan lain sebagainya. Ada juga yang sunnah. Begitu juga sebaliknya, dia akan menjadi haram apabila pekerjaan itu merusak agama. Maka kembali kepada hukum yang 5. Dia bisa jadi menjadi haram kalau pekerjaan itu merusak agama. Hadirin dimanapun berada. Maka dari penjelasan di atas, maka tidak mungkinlah kiranya sahabat Nabi melakukan perbuatan bid'ah. Maka dari itu dalam urusan agama, benarlah kiranya bahwa perbuatan itu tidak merusak agama, maka itu dibolehkan saja. Seperti halnya yang lain, misalnya di zaman Nabi, orang tidak pakai mic, tidak menggunakan mikrofon. Tapi di masa sekarang kita demi kemaslahatan dan baik untuk keberlangsungan agama, kita pakai mikrofon. Di masa Nabi, orang azan tidak jauh, tidak seperti sekarang ini. Kita azan di menara, yaitu jauh di atas menara. Karena ketika itu tidak ada mic dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kita melihat di majalah ini, ulama Perti atau Tarbiyah Perti sudah luas memahami agama. Bahwa mereka tidak memahami hadis secara tekstual, tapi mereka juga memahami hadis secara kontekstual. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.